Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Sinar Al-Jannah. Di video kali ini Sinar Al-Jannah akan bicarakan asal-usul jin. Ulama yang mengatakan jin itu makhluk gaib, ada juga orang mengatakan jin itu bukan makhluk gaib, tapi Sinar Al-Jannah mengambil jalan tengahnya. Siapkan gelas kosong ke dalam, tuangkan air ke dalamnya, kita masuk pengetahuan baru. Kata jin yang berasal dari kata jama yang artinya tersembunyi. Ibnu Mansur mengatakan bahwa dikatakan jin bahwa mereka tersembunyi dan tidak terlihat oleh kasat mata, dinamakan janin karena ia tersembunyi di perut ibunya. Orang-orang jahiliyah dahulu pun menyebut malaikat dengan sebutan jin karena mereka tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr 27. Keberadaan seta dan jin ini telah diakui dan ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis serta ijma para ulama. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa jin bisa menikah dengan manusia, begitu juga sebaliknya, bahkan lebih jauh dari hasil perkawinannya yang bisa melahirkan sebuah keturunan. Tentu saja hal ini banyak diperbincangkan dan diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bangsa jin pada dasarnya memiliki kehidupan yang sama seperti manusia. Mereka memiliki keluarga, ada yang taat dan ada pula yang ingkar. Mereka memiliki tempat tinggal layaknya manusia. Dan di antara tempat tinggal jin adalah di dalam lubang, dan sekaligus lubang tersebut dijadikan tempat tinggalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Sarjas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka berkata pada Qatadah, mengapa tidak boleh kencing di lubang? Qatadah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan karena lubang itu adalah tempat tinggalnya golongan jin. Hr. An-Nasai dan Ahmad. Lalu dari mana asal-usul jin tersebut? Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, diceritakan bahwa yang menempati bumi ini adalah bangsa jin yang dikelompokkan menjadi dua, yakni Abalzan dan Banulzan. Dua kelompok ini terus bertempur dan tidak pernah bersahabat. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, apakah Allah akan menciptakan seorang khalifah yang saling menumpahkan darah? Maka Allah memerintahkan Azazil untuk memimpin para malaikat untuk menaklukkan Abalzan dan Banuzan di bumi ini, dan setelah ditaklukkan Allah menciptakan Nabi Adam as. Para ulama sepakat bahwa para jin berasal dari satu nenek moyang yang bernama Iblis, sedangkan nama lain dari Iblis atau setan adalah Azazil. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, diriwayatkan dari Al-Baihaqi dan Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dahulu iblis namanya adalah Az-Zazil, dia adalah termasuk dari malaikat-malaikat yang paling mulia yang memiliki 4 sayap. Kemudian dia durhaka. Setelah itu, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dan ditiupkan kepadanya ruh dan akal. Akan tetapi malaikat tidak diberikan syahwat, oleh karena itu malaikat tidak makan, tidak minum, tidak beristri dan tidak pula tidur. Hidup malaikat semata-mata hanyalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa taat kepada Allah. Sedangkan Banuzan diciptakan Allah dari api. Mereka makan, mereka minum dan mereka memiliki istri serta memiliki keturunan layaknya manusia. Namun pada kenyataannya Banuzan yang paling awal diciptakan Allah berbuat sombong dan sekaligus membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau bersujud kepada Adam, sekaligus semua malaikat sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Sebagaimana yang diceritakan Allah dalam salah satu firman-Nya, Allah bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adam, engkau menciptakanku dari api. Sedangkan dia, Adam, engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga. Sesudah iblis dikeluarkan dari surga, maka iblis diminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan hingga datangnya hari kiamat. Iblis mengancam kepada Nabi Adam dan anak cucunya. Mereka akan dibujuk agar keluar dari jalan Allah yang benar hingga tidak ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud ketaatan yang Allah minta kepada seluruh ciptaannya. Apabila Allah sudah tetapkan maka taatilah walaupun ketetapan itu bertentang dengan kemauan kita. Itulah sejatinya iblis yang tidak terima karena diciptakannya manusia yang kemudian dimuliakan oleh Allah, padahal hanya terbuat dari tanah.
Iblis sengaja melakukan berbagai cara menggoda manusia dari berbagai arah, baik dari arah kiri, kanan, depan dan belakang sampai mengikuti bujuk dan rayuannya, hingga menjadi temannya dan bersama-sama masuk ke dalam neraka. Karena itu Allah memberikan perjanjian kepada Adam dan anak cucunya. Siapa yang mengikuti tingkah laku iblis berarti dia akan menjadi temannya dan nanti dia akan aku masukkan ke dalam neraka, yakni tempat iblis dan teman-temannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dia menjawab, "Karena engkau telah menghukum kami tersesat, maka kami akan benar-benar menghalangi mereka dari jalan agama engkau yang lurus." Quran Surat Al-Araf 16. Maka berhati-hatilah dari golongan Banul Zan dan Abal Zan, jin iblis dan keturunannya yang terkutuk yang akan menggoda kita dan masuk ke dalam neraka. Demikianlah artikel mengenai asal-usul jin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan artikel ini bisa menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.